Ya, selamat malam Mas Arya. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di TVRI malam hari ini. Oke, Mas Arya, ini terkait dengan PANKA terhadap kemerdekaan Palestina. Menurut Mas Arya, apa kemudian langkah konkret ataupun usulan-usulan konkret yang harus diambil oleh Indonesia ataupun negara-negara Asia Afrika ini untuk kemerdekaan Palestina? Yang pertama kan KAA ini adalah forum yang 1955 dia memang mengangkat semangat anti-imperialisme. Jadi konsolidasi Asia Afrika pada saat itu dikatakan sukses karena ada sentimen anti-imperialisme. Di saat negara-negara Eropa itu mengkonsolidir dirinya pasca Perang Dunia II, lalu kemudian Asia Afrika sebagai negara-negara baru merdeka, dia membutuhkan semangat bersama untuk lepas dari intervensi asing, intervensi ekonomi, politik dan seterusnya. Dan satu diantaranya adalah Palestina gitu, yang pada saat itu di saat semuanya sudah merdeka, negara-negara baru merdeka, ada dua negara waktu itu, Siprus dan Palestina. Siprus sekarang sudah merdeka dan Palestina adalah satu-satunya negara yang tersisa yang masih mengalami penjajahan model kuno ya. Kalau Menteri Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani waktu itu mengatakan Israel is the last chapter of old colonialism. Jadi ini adalah bab terakhir kolonialisme model kuno, dan ini adalah bab tergelap dan terkelam, the darkest and the darkest the darkest chapter in human history. Jadi ini harus dikonkretkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk sikap-sikap yang lebih menukik, misalnya pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel. Ini tidak semua negara peserta KAA sudah melaksanakan. Juga misalkan menghadirkan perwakilan Palestina di negaranya masing-masing, ini juga tidak semua negara sudah melaksanakan. Baik, dan itu yang Indonesia bisa lakukan. Ya, Bung Mario, apakah yang menghalangi kemerdekaan Palestina hingga saat ini, walaupun sebenarnya sebagian besar anggota PBB dan juga anggota-anggota di Asia Afrika ini sebenarnya sudah memberikan dukungannya, sudah mengakui juga mungkin secara de jure bahwa Palestina adalah negara yang merdeka? Jadi kita kan punya sistem internasional ya, kita punya PBB yang disitulah kemudian konsensus itu disepakati. Nah, negara-negara itu pada 2012, negara-negara di dunia mayoritas sudah memberikan hak kepada Palestina untuk mendapatkan status baru, observer state. Jadi sejak saat itulah kemudian dia seharusnya sudah mendapatkan hak mengakses statuta Roma, artinya dia bisa mengusut kejahatan yang terjadi di negaranya, misalkan kejahatan-kejahatan apa yang dilakukan Israel selama kepemimpinan Netanyahu itu bisa diakses harusnya. Nah, makanya kemudian negara-negara harus terus dikompakkan, dikonsolidir untuk mendorong ini, karena memang di era baru inilah kita harus konstitusional, termasuk mematuhi tata dan mekanisme internasional. Jadi dorongannya harus ke PBB. Nah, inilah yang juga jadi kritik bagi banyak negara. Kenapa nasib keputusan-keputusan politik tingkat internasional harus patah di tangan 5 negara anggota permanen PBB ya. Ini juga yang jadi isu di tahun 2014 kemarin ketika Parlemen OKI berkonferensi di Turki. Ini jadi isu. Kenapa setiap kali kita mengusulkan dukungan terhadap status keanggotaan Palestina secara penuh, itu selalu patah di keanggotaan PBB. Nah, makanya kemudian ada wacana, termasuk juga dari Kemenlu kita pernah ada wacana waktu itu yang menyampaikan Dirjen Timur Tengahnya, bagaimana agar ada reformasi PBB. Ini juga Pak Presiden SBY waktu itu pernah mewacanakan bagaimana ada reformasi di PBB sehingga tidak sempit hak veto itu diberikan. Mas, ini kalau konferensi Asia Afrika kali ini sepakat untuk mendukung negara Palestina begitu, apakah itu sudah cukup untuk mewujudkan berdirinya Palestina? Kalau secara prinsip, secara kewajiban sudah gugur. Tapi apakah dia betul-betul efektif menjadikan Palestina merdeka, itu pertanyaan lain, dan itu harus diwujudkan lewat itu dorongan-dorongan politik yang lebih konkret, juga termasuk bagaimana menggalang solidaritas kemanusiaan, karena selama proses politik ini menjadi beku terus dan tidak konkret-konkret, selama itulah penjajahan itu berlangsung, dan selama itulah penderitaan rakyat Palestina dialami. Jadi misi kemanusiaan harus terus berjalan. Juga model-model yang baru seperti misalkan kerjasama industri untuk membantu capacity building seperti yang disampaikan Ibu Retno Marsudi, itu kan ide yang harus dikonkretkan. Baik, sebagai pengamat politik internasional,
Anda sendiri melihat seberapa kuat konferensi Asia Afrika ini bisa menyumbang kekuatan politik untuk segera mewujudkan Palestina yang merdeka? Yang pertama, semua negara peserta KAA harus konkret juga bagaimana dia membangun dukungannya itu dengan misalkan konsekuensi pemutusan hubungan diplomatik. Ini tidak semua negara. Pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel. Terus kemudian juga perwakilan Palestina di negara masing-masing, ini tidak semua negara juga. Terus kemudian partisipasi terhadap capacity building rakyat Palestina yang terjajah juga, ini tidak semuanya. Baik, apakah adalah untuk mendukung sebuah negara merdeka, dalam kasus yang kita diskusikan ini adalah Palestina negaranya yang kita bicarakan, apakah untuk mendukung Palestina merdeka itu sebuah negara juga harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel? Itu bertahap ya. Jadi kalau kita lihat trennya itu, dulu hampir semua negara barat di Eropa misalkan itu menunduk kepada sikap Amerika Serikat. Pasca krisis 2008, terlebih 2012 yang melanda Eropa dan Amerika, itu sikap politik terhadap Palestina ini juga berubah. Nah, ini lapis pertama dukungan terhadap Palestina, sikap mendukung ide tentang Palestina merdeka. Lapisan keduanya adalah bagaimana perwakilan Palestina diakomodir di negara masing-masing. Nah, bentuk paling dalamnya ya, itu adalah pemutusan hubungan diplomatik. Dan ini menurut saya satu nilai lebih Indonesia yang sejak berdirinya termasuk pertama untuk melakukan sikap sekeras ini. Kenapa itu dipelopori oleh Pak Karno ya? Kenapa pemutusan diplomatik itu harus dengan Israel? Karena definisi kita seperti itu. Menlu Ruslan Abidani pada saat KAA mengatakan ini adalah bentuk kolonialisme mode kuno, dan juga Pak Karno mengatakan perjuangan terhadap Palestina adalah indikator keberhasilan kita melawan agresor Israel. Bahkan Pak Karno itu bikin yang dekat studio TVRI kita nih, Gelora Bung Karno itu kan juga dalam momentum Ganevo waktu itu, kita ingat Games of New Emerging Forces waktu itu, karena ada Olimpik, dan Olimpik itu mengundang Israel sebagai partisipannya. Pak Karno tidak setuju, ini kenapa ada penjajah ikut bermain dengan kita, lalu dia bikin. Nah, dalam bentuk sikap menurut saya ini yang harus diluaskan, dan Indonesia tempat yang tepat untuk mengulang narasi tersebut. Mas tadi sempat mengatakan kapasitas building gitu ya, dan memang kapasitas building ini menjadi aspek yang penting di pembahasan KAA ini, dan komitmen negara-negara untuk memberikan bantuan kapasitas ini kepada Palestina dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kemerdekaan nanti. Nah, program kapasitas building itu biasanya dimasukkan dalam kerangka seperti apa? Bilateral kah, interregional, multilateral, atau skip kerjasama seperti apa yang seharusnya diberlakukan? Jadi dukungan official diplomasi itu kan dilakukan pertama oleh pemerintah eksekutif. Nah, yang kedua itu lewat parlemen. Nah, di level ini Indonesia saja sudah maju karena dengan sistem presidensial tidak hanya eksekutif yang aktif diplomasi mendukung, tapi juga parlemen seperti DPR juga aktif mendukung. Nah, ada level selanjutnya adalah pelibatan masyarakat sipil, civil society yang bergabung untuk mendukung juga. Nah, inilah porsi capacity building kerjasama ini ada, memberikan ruang bagi masyarakat sipil, kalangan industri. Di beberapa negara, misalkan di Turki itu membuat program ini dalam bentuk pelibatan industri-industri perumahan misalkan, untuk membantu masyarakat Palestina yang rumahnya banyak hancur karena agresi Israel. Terus kemudian para pebisnis, kalangan industri itu bergabung untuk membantu itu. Terus juga capacity building bisa dalam bentuk pengelolaan pemerintahan, karena sekian lama dijajah, mereka tidak punya pengalaman untuk mengelola negara dengan baik. Jadi itu juga kemudian capacity building juga itu adalah menularkan perspektif keindonesiaan kita dalam mengelola konflik. Indonesia adalah negara dengan ragam budaya, bisa mengelola konflik selama sejarah berdirinya. Nah, ini juga harus ditularkan dalam porsi Indonesia, dan ini sebenarnya selaras dengan misi Kemenlu. Kemenlu pernah berjanji di depan DPR bahwa dia akan memainkan peran-peran diplomatik capacity building kepada Palestina. Oke, baik, terima kasih. Ya, Bung Arya Sandia, terima kasih sekali atas bincang-bincangnya malam hari ini. Ya, saudara, dan demikian tadi perbincangan kita bersama pengamat politik internasional Bung Arya Sandia.